Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Saskia, NIM 09105804210068, kelas B semester 3, Prodi Administrasi Publik, Politik Internet Indonesia. Ide bebas terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan demokrasi. Demokrasi perkembangan ilmu politik mencatat saat ini demokrasi mencapai babak baru. Dari demokrasi perwakilan bergerak ke demokrasi deliberatif atau yang lebih demokratif. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warga negara. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan yang menekankan keterwakilan. Prosedur pemilihan perwakilan yang ketat dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar ide dan antar pihak. Sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar ide dan antar kelompok. Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kewenangan, dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Demokrasi langsung mengandalkan pemilu, sistem keterwakilan, atau delegasi wewenang dan kekuasaan, dan elite-elite politik. Sedangkan demokrasi deliberatif lebih menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung warga negara. Menggunakan pandangan Fishkin tersebut, informasi menjadi salah satu syarat demokrasi deliberatif. Informasinya pun bukan sembarang informasi, namun informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Berkaitan dengan hal ini, pengusahaan informasi di zaman ini tidak lagi bergantung media-media lama, melainkan sudah masuk era media baru. Everett M. Rogers 1986 mendefinisikan perkembangan komunikasi manusia yang berkaitan dengan teknologi dalam 4 era evolusi. Mulai dari writing, printing, telecommunication, hingga interactive communication. Keempatnya hadir dalam rentang waktu yang pendek. Melalui politik, kekuasaan diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Politik adalah hakikatnya, teknologi adalah sarananya, dan internet adalah salah satu aplikasinya. Rogers menyatakan bahwa internet membuat seseorang kandidat mampu mengirimkan pesan personal kepada konstituennya dengan cepat, tepat, dan efisien lewat surat elektronik. Internet mengubah lapangan politik dari bersifat nyata menjadi maya. Awal kemunculan internet di Indonesia dan dampak yang ditimbulkannya. Kepastian kapan internet muncul di Indonesia masih samar-samar, tapi agaknya belum berlangsung lama. Abrar menyatakan pada akhir 1993, sebuah perusahaan telekomunikasi internasional di Indonesia belum menggunakan elektronik mail atau email sebagai sarana komunikasi. Data lain menunjukkan bahwa internet mulai digunakan di Indonesia pada 1990. Dari tahun ke tahun, pengakses internet di Indonesia meningkat. Data yang dilansir oleh Biro Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan setidaknya lebih dari 25% penduduk Indonesia mengakses internet. Untuk diketahui, koneksi internet di Indonesia dibangun di atas jaringan berbasis kabel LAN (Local Area Network), sedangkan sambungan internetnya menggunakan ADSL dan frekuensi Wi 2,4 GHz. Undang-undang yang dirilis pada tahun 1999 menyatakan bahwa frekuensi 2,4 GHz penggunaannya diatur oleh perusahaan telekomunikasi milik pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah atau mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Akibatnya internet menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan. Harganya pun mahal dan belum terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah. Walau demikian, perkembangan internet memungkinkan terjadinya desentralisasi informasi. Jika sebelumnya negara dan pemerintah menjadi sentral informasi bagi masyarakat,
Maka sejak hadirnya internet, informasi bisa diakses oleh siapapun dan merujuk kepada pihak manapun. Tidak ada lagi saluran tunggal informasi di Indonesia. RebelNet, internet sebagai saluran gerakan sosial. Internet memungkinkan masyarakat bertukar ide, gagasan, pikiran, juga informasi sosial. Informasi sosial merupakan informasi yang bermuatan masalah-masalah publik yang mampu mengetahui warga atau publik dalam menentukan sikap dan melakukan tindakan politik. Berkaitan dengan kondisi di Indonesia, informasi semacam inilah yang diperjuangkan dengan perantara internet, termasuk media-media sosial. Lewat informasi sosial dan informasi politik, warga mampu memperjuangkan kepentingannya dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah. Internet dan demokrasi kelas menengah. Mengenai kelas menengah, Indonesia pernah dilakukan penelitian yang komprehensif oleh Center of Middle Class Consumer Study pada November 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia berada pada angka 135 juta jiwa atau sekitar 56% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak hampir 40% dari total jumlah kelas menengah tersebut berada di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelas menengah Indonesia milik informasi. Bagi mereka, informasi ibarat petunjuk jalan yang sedemikian penting bagi hidupnya, termasuk dalam hal politik. Kelas menengah menganggap penting informasi seputar politik sebab rata-rata dari mereka milik politik, sadar akan haknya sebagai warga negara dan menyuarakan dalam sosial media. Internet mendorong kelas menengah berpolitik atau setidaknya melek politik. Melek politik ala kelas menengah dalam penelitian ini dikuatkan dengan beberapa pertanyaan seputar politik. Keberadaan kelas menengah dalam konteks demokrasi dengan demikian sangat penting sebab menjadi motor utama beralihnya pola demokrasi tradisional berbasis lembaga perwakilan menjadi demokrasi digital yang berbasis internet. Kelas menengah mengakhiri era perwakilan demokrasi di abad ke-20, sebuah era yang memberikan kekuasaan besar kepada sejumlah kecil politisi untuk mewakili kepentingan bersama. Kesimpulan, internet memiliki dua pengaruh bagi demokrasi, yakni positif dan negatif. Internet berdampak positif ketika menciptakan keterbukaan informasi. Internet memampukan warga mencari informasi untuk kepentingan-kepentingan kehidupannya, sebagaimana diperjuangkan oleh RebelNet. Internet juga mendorong tumbuhnya kelas menengah yang demokratis dan kritis. Namun di sisi lain, internet menjadi momok manakala kehadirannya masih dirasa mahal oleh sebagian warga, karena internet memberi kebebasan bagi siapapun untuk membuat website, email maupun media sosial, dan menyebarkan informasi. Maka cenderung tidak ada kontrol atas informasi yang disebarluaskan tersebut. Informasi banyak disalahgunakan untuk melangsungkan tindakan terorisme, transaksi narkoba, prostitusi, trafficking, dan sebagainya. Internet seolah-olah mewakili pisau bermata dua bagi negara berkembang, di satu sisi membawa berkah namun di sisi lain menimbulkan kesengsaraan.